Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Malia Putri. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ditonton sampai habis. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara lain PSAK IFRS, SAK Etap, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM. Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan tahun 1602 sampai 1799. Pada zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana. Pada tahun 1800 sampai 1942, saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Tahun 1942 sampai 1945, pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit dan belum terdapat banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dilakukannya harmonisasi terhadap standar keuangan, salah satunya harmonisasi pada standar IFRS, Ikatan Akuntansi Indonesia IAI, yang berdiri sejak tahun 1957, merupakan wadah profesi akuntansi di Indonesia yang telah melakukan pengembangan standar untuk melakukan menyesuaikan dengan dunia usaha dan profesi akuntansi, dan merupakan anggota dari International Federation of Accountants (IFAC). Pada tahun 1973 dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS, yang selanjutnya pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Pada tahun 1994 Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan, yang kemudian pada tahun 1998 berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. IAI sebagai anggota dari IFAC memiliki komitmen untuk melakukan semua standar internasional yang diterapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) kepada International Financial Reporting Standard (IFRS), yang kemudian dilanjutkan dengan konvergensi terhadap IFRS. PSAK adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan IFRS merupakan standar akuntansi internasional tahun 2012, mencatatkan satu momen penting di mana pada tahun ini dilakukan pengimplementasi PSAK berbasis IFRS di Indonesia. Sehubung dengan pengimplementasian IFRS tersebut, maka terdapat beberapa perubahan dalam PSAK yang kemudian disesuaikan dengan pengaturan dan dalam IFRS. PSAK IFRS ini biasanya digunakan pada bisnis dan organisasi yang berskala publik dan bersifat umum. Sementara itu, adanya perkembangan industri syariah di Indonesia yang sangat pesat mengharuskan suatu keberadaan standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan syariah. Adanya kebutuhan tersebut melahirkan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) yang berada di bawah naungan IAI yang bertugas untuk menyusun standarisasi laporan keuangan syariah. PSAK Syariah disahkan pada tahun 2002. PSAK Syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudarabah, murabahah, salam,
ijarah, dan ihtisna. Standar akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi pemerintah (SAP). SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya SAP diharapkan dapat menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sehingga terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih. Banyaknya unit bisnis yang tergolong masih kecil di Indonesia membutuhkan standar akuntansi yang sesuai dengan bisnis tersebut. Maka pada tanggal 17 Juli 2009, IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETA) dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. SAK-ETAP digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti usaha-usaha yang tergolong masih kecil. SAK-ETAP memiliki bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi sehingga dapat menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan dapat memberi kemudahan dalam hal pendanaan dan perbankan. SAK-ETAP memiliki beberapa persyaratan akuntansi yang tidak atau belum mampu dipenuhi oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM). Maka pada tanggal 18 Mei 2016, Dewan Syarat Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. SAK-EMKM ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. SAK-ETAP EMKM adalah standar akuntansi yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro kecil dan menengah. Laporan keuangan pada SAK-EMKM hanya meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Pada praktiknya, standar akuntansi keuangan di Indonesia dari dulu sampai sekarang terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dunia usaha, profesi akuntansi, dan peraturan yang berlaku. Perkembangan tersebut mengharuskan para pelaku usaha dan instansi atau lembaga untuk mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti laporan keuangan yang disusun berfungsi sebagaimana wajarnya. Proses pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat mempengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan itu sendiri. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan yang diambil terkait dengan proses pelaporan keuangan yang akan ditelatar belakangi oleh 1. Pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan, dan 2. Mempengaruh lingkungan di masa manajemen berada. Para penyusun standar perlu memerhatikan lingkungan bisnis yang ada sebagai salah satu syarat keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu standar baru. Standar yang mereka susun harus lebih didasarkan pada kepentingan lingkungan bisnis untuk mencatat suatu transaksi tertentu. Dalam hal belum adanya standar mengatur metode atas pencatatan transaksi tersebut. Dengan basis berpikir demikian, diharapkan adanya kepatuhan dari para profesional yang terlibat dalam pelaporan keuangan terhadap sebuah standar akuntansi. Berbagai ketentuan, standar, dan teknis akuntansi telah dikembangkan seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan dunia fisik. Berbagai ketentuan, standar, dan teknis akuntansi telah dikembangkan seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan dunia bisnis. Di antaranya adalah akuntansi untuk menangani transaksi derivatif yang meliputi akuntansi call option, put option, interest swap, forward,
dan future contract. Di saat yang bersamaan, dikembangkan pula akuntansi untuk bank syariah, akuntansi penggabungan usaha, akuntansi stock option, warrant, right, dan akuntansi convertible bond. Tantangan yang ada dalam dunia bisnis selalu dihadapkan pada sejumlah ketentuan atau standar akuntansi dan interpretasinya yang benar-benar harus dipahami dan diterapkan dalam proses pelaporan keuangan. Lebih lanjut, dengan semakin kompleksnya transaksi yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan, maka standar akuntansi yang lebih detail dan teknis mutlak diperlukan. Aplikasi yang tepat atas standar akuntansi ini memerlukan perhatian dan keterlibatan khusus dari para akuntan senior. Ada 3 hal yang mungkin sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi. Yang pertama, masalah pengakuan recognition dan pengukuran measurement atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Untuk kebutuhan akuntansi, pelaporan keuangan di masa mendatang mungkin perlu dipikirkan cara baru agar supaya apa yang dilaporkan dalam neraca dapat menjadi lebih relevan atau dapat memberikan gambaran mengenai nilai perusahaan yang sesungguhnya. Profesi akuntansi perlu memikirkan teknik pengakuan dan pengukuran atas soft asset ini, di samping kebutuhan dan pengungkapan yang memadai, termasuk tindakan antisipasi terhadap penggunaan off-balance sheet financing. Kedua, masalah ketepatan waktu, timeliness pelaporan keuangan. Di masa mendatang, mungkin perlu dikembangkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan penyebaran informasi keuangan yang lebih tepat waktu. Arus informasi keuangan merupakan komponen yang sangat kritis dalam output pelaporan keuangan, apalagi dengan adanya perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis yang nyata. Perusahaan dapat menambah arus informasi yang relevan kepada user pada waktu yang lebih tepat atau segera, seperti neraca atau laporan arus kas yang belum diaudit didistribusikan kepada user pada waktu yang lebih sering atau misalnya secara bulanan. Ketiga, masalah pendistribusian informasi keuangan. Dengan mempertimbangkan bahwa beberapa pemakai laporan keuangan bisa mengambil lebih banyak keuntungan dari akses langsung ke rincian data mentah, maka di masa mendatang pemakaian jelas akan lebih banyak akses ke elektronik database yang telah dianalisis yang akan membuat informasi tersebut menjadi sangat berguna dan tepat bagi mereka. Jika informasi ini bisa bersedia secara langsung dari sistem informasi manajemen perusahaan, pemakai bisa mengambil dan menganalisis data untuk keperluan internal mereka sendiri dan mendapatkan keputusan yang lebih sesuai dengan keinginan individu mereka. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.